Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lika Perkasa Dewa dengan NIM akhir 2027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Python yang saya buat. Yang pertama yaitu tentang program total belanja. Nah, di sini saya mengetik bagian print, masukkan jumlah harga. Print jumlah harga ini berisi prompt untuk awal penggunaan. Terus yang ini adalah n sama dengan integer input. Nah, di input dari pengguna dibaca dan melalui fungsi integer dipastikan bahwa jumlah barang n disimpan sebagai bilangan bulat atau integer. Ini adalah variabel kontrol untuk perulangan. Terus ada yang namanya total sama dengan 0,0. Variabel total 0,0 ini diinisialisasikan sebagai float. Ini adalah variabel akumulator yang akan menjumlahkan semua harga. Kenapa kita menggunakan float? Karena tidak semua input mungkin berupa integer. Mungkin akan ada komanya sehingga kita akan menggunakan float. Nah, setelah itu ada for I in range n. Nah, ini adalah perulangan utama dimulai. Range n memastikan bahwa blok kode di bawahnya akan dieksekusi tepat sebanyak n. Nah, di sini ada bagian print, masukkan harga ke plus stri plus 1 plus. Nah, di sini adalah di dalam loop kita mencetak nomor barang saat ini. Perhatikan penggunaan stri plus 1 karena indeks i dimulai dari 0. Nah, setelah itu adalah harga sama dengan float input. Nah, input harga dibaca dan diubah menjadi float menggunakan perintah float input ini. Memungkinkan adanya harga desimal. Setelah itu adalah total plus harga. Nah, ini adalah operasi akumulasi inti, di mana nilai harga saat ini ditambahkan ke nilai total sebelumnya. Nah, setelah itu ada bagian print f total belanja adalah total. Setelah loop selesai, total akhir dicetak menggunakan f string untuk format yang bersih. Nah, saya akan mencontohkannya untuk soal nomor 1 ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah barang. Saya akan masukkan jumlah barang yang saya contohkan. Nah, seperti yang kalian lihat, seluruh barang yang saya input maka akan ditotal semuanya sehingga membentuk total belanja seharga 12.000. Nah, selesai, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini adalah program untuk mencari menu terpopuler. Nah, yang pertama yaitu adalah bagian def cari menu terpopuler. Mendefinisikan fungsi ini menerima satu argumen daftar menu sebuah string. Nah, ini. Nah, setelah itu ada bagian menu list, menu underscore list sama dengan daftar menu split. Nah, ini berfungsi untuk memecah setiap string input berdasarkan spasi, menghasilkan list dari setiap kata menu di menu. Setelah itu adalah bagian hitungan dengan tanda kurung kurawal ini, membuat dictionary kosong. Dictionary kosong ini menjadi tabel frekuensi dengan format nama underscore menu dengan jumlah kemunculan. Nah, setelah itu ada for menu in menu list underscore list, mengintegrasi setiap menu dalam list. Percabangan setelah itu ada percabangan if menu in hitungan. Nah, jika menu sudah ada sebagai kunci atau key dalam dictionary, maka nilai hitungan menu akan ditambah plus 1. Nah, setelah itu bagian else. Nah, jika belum ada maka akan
tersebut akan diinisialisasikan ke dictionary dengan nilai awal. Setelah itu, menu terpopuler dan frekuensi max sama dengan 0, inisialisasi variabel untuk melacak menu yang paling sering muncul. Nah, setelah itu ada for menu frekuensi in hitungan ini, items, yaitu untuk melakukan loop melalui pasangan kunci nilai key value pairs dari dictionary. Nah, setelah itu ada percabangan if. Percabangan if ini adalah logika pembaruan. Jika frekuensi menu saat ini lebih besar dari nilai maksimum yang sudah terekam, maka kedua variabel pelacak, frekuensi max dan menu terpopuler sebenarnya menu tersebut akan diperbarui. Nah, setelah itu return menu terpopuler. Return menu terpopuler ini fungsinya untuk mengembalikan nama menu yang frekuensinya paling tinggi. Nah, dan ini adalah perintah-perintahnya. Maka saya akan mencoba untuk mencontohkannya. Di sini ada masukkan daftar menu makanan. Nah, saya akan masukkan menu-menu makanan yang saya akan contohkan. Maka akan menghasilkan steak karena steak itu muncul sebanyak 2 kali, sedangkan apel dan jambu hanya muncul sebanyak 1 kali. Nah, selesai. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada alur frekuensi unik ini menggunakan kurung kelawar. Nah, dictionary untuk menghitung frekuensi kata, sedangkan yang dalam bentuk kurung seperti tajam ini untuk merekam kata unik sesuai dengan urutan kemunculan pertamanya. For in di bagian input data ini untuk mengintegrasi setiap kata yang akan diinput. Perjalanan if kata in frekuensi unik tidak ada, hanya frekuensi di dictionary saja yang akan ditambah plus 1. Nah, jika kata baru, kata diinisialisasi di dictionary dengan nilai 1, dan yang terpenting kata tersebut akan di-append ke urutan kata unik. Ini adalah kunci untuk menjaga urutan. Nah, akan di-append sehingga keurutan unik ini akan menjadi kunci untuk urutan. Nah, setelah itu jumlah kata unik urutan ini jumlah kata akan didapatkan di panjang list urutan. Setelah itu ada for kata in ini perulangan dilakukan menggunakan urutan kata unik sebagai patokan. Maka akan saya contohkan. Setelah kita memasukkan 3 kata secara berbaris, maka secara otomatis dia akan mengelis data-data yang kita sudah masukkan ini, input ini. Nah, maka output dari 3 adalah 1, 1, dan 1. Setelah itu, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada bagian print n tinggi menara 1 atau lebih besar atau sama dengan n, dan n harus lebih kecil atau sama dengan 999. Nah, di sini termasuk perintahnya yaitu nstr ini. Nah, input nstr sampai dengan sys stdin readline strip ini berguna untuk membaca input dari standar input
yang akan kita inputkan. Setelah itu adalah if not 1 sama dengan 1 atau 1 lebih besar 1 lebih kecil atau sama dengan n, dan n lebih kecil sama dengan 999. Maka ini perintah untuk memasukkan input yang dimana apabila input tidak sama dengan perintah dari ini 1 lebih kecil sama dengan n dan n lebih kecil dari sama dengan 999, maka akan terjadi error. Atau bisa dibilang ini kita menyuruh programnya agar input yang dimasukkan harus sesuai dengan ini. Nah, setelah itu ada for in range 1 n plus 1. Ini untuk mempresentasikan nomor baris dan panjang baris. Nah, logika setelah itu ada yang namanya if i persen 3 sama dengan 0. Ini adalah operator modulo persen, memberikan sisa bagi. Jika sisa bagi i dengan 3 adalah 0, ini berarti i adalah kelipatan 3 dan simbol ditetapkan sebagai bentuk pagar. Seperti ini. Akan dibentuk dalam bentuk pagar ini. Nah, else-nya jika bukan kelipatan 3, maka simbol akan ditetapkan dalam bentuk bintang seperti ini. Setelah itu ada simbol bintang i. Nah, simbol bintang i ini menggunakan operasi penggandaan string. Contoh, jika i sama dengan 5, maka simbolnya sama dengan bintang. Ekspresi ini menghasilkan string bintang sebanyak 5 kali. Ini mencetak baris dengan panjang yang benar, tanpa perulangan internal. Nah, saya akan mencontohkannya. Apabila tinggi menaranya, saya akan buat 5. Nah, seperti ini. 1 itu berbentuk bintang, dan 2 itu berbentuk bintang dengan jumlah 2, dan yang 3 adalah berbentuk pagar karena termasuk dalam kelipatan 3, dan 4 sama 5 berbentuk bintang dengan jumlah yang sesuai dengan urutannya. Selesai, maka saya akan menjelaskan tentang soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, kita akan membahas mengenai program analisa kata sandi sederhana. Nah, di sini apabila if panjang kurang atau sama dengan 8, akan pengecekan dasar akan memberikan plus 2 poin. Nah, if research RAZ kata sandi ini memberikan perintah agar apabila keberadaan minimal 1 huruf besar ini akan memberikan huruf plus 1. Nah, setelah itu yang menggunakan huruf kecil akan memberikan nilai 1 juga. Setelah itu di bagian tersebut berdasarkan kategori if elif ini total score, program akan menggunakan serangkaian if else untuk menetapkan kategori sesuai yang saya masukkan ini. Semakin banyak kata-kata yang dimasukkan ini, maka semakin kuat juga sandi yang termasuk. Sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.